Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Shirley dari kelas MN 17I. Di sini kami akan memaparkan hasil dari teori pengambilan keputusan kelompok 8 WRJAB. Terdiri dari saya sendiri, Patricia Shirley Rosa Yulian, kemudian ada Andini Suryadi, ada Dewi Widya, dan ada Vini Yuliani. Di sini kami menamai UKM kami yaitu WRHijab, jenis UKM-nya usaha dagang. Tujuan dari WRJAB itu sendiri ada 3, yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada WRHijab, kemudian membuat alternatif keputusan dari permasalahan, yang terakhir, melakukan analisis pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Identifikasi masalah, ada modal usaha, tempat usaha yang menggunakan stand, kurangnya variasi dalam menggunakan motif, kurangnya media promosi. Pengumpulan data dan analisis data. Masalah yang akan diselesaikan, memperbanyak para penjahit yang handal agar dapat memproduksi WRHijab dengan baik dan dapat lebih meminimalkan waktu produksi ketika mendapatkan pesanan yang lumayan cukup banyak, sehingga diharapkan konsumen akan puas dengan produk ada serta dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap produk WRHijab. Tujuan pengambilan keputusan yaitu terciptanya produk WRJAB dengan standar bahan yang nyaman digunakan, harga yang bersahabat, dan kualitas yang tetap terjamin. Kemudian ada data yang terkumpul. Ada uji coba kelayakan bahan untuk diproduksi WRJAB, melayani konsumen saat membeli kerudung dengan menanyakan apa yang dibutuhkan dari segi bahan yang digunakan dan warna yang diinginkan. Uji coba harga pasar untuk tetap menyesuaikan kualitas bahan yang dipakai dengan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir, ada uji coba pemilihan model hijab yang bestseller untuk kalangan remaja. Mungkin selebihnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Dewi Widya. Saya Dewi Widya, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu Patricia. Yang pertama ada pembuatan alternatif keputusan. Nah, ini data yang kami miliki yaitu uji coba calon para penjahit WRJAB ketika mendapatkan pesanan yang cukup banyak. Yang kedua ada uji coba kelayakan bahan untuk produksi WRJAB. Yang ketiga ada melayani konsumen saat membeli kerudung dengan menanyakan apa yang dibutuhkan dari segi bahan dan warna yang akan digunakan. Nah, yang keempat ada uji coba harga pasar untuk menyesuaikan kualitas bahan yang dipakai dengan harga terjangkau. Selanjutnya ada keterkaitan antara masalah dengan tujuan. Kompetensi para penjahit WRJAB yang mudah akan menyebabkan kualitas produk yang buruk sehingga berdampak pada rendahnya volume penjualan. Nah, selanjutnya ada alternatif solusi untuk pemecahan masalah. Solusinya itu menambah jumlah sumber daya manusia atau penjahit agar lebih meminimalkan waktu produksi dan juga dapat menambah omset dengan adanya penjahit yang handal. Selanjutnya ada pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Nah, mengidentifikasi data yang dimiliki sesuai dengan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti memerlukan informasi mengenai probabilitas. Nah, analisisnya kami analisis data menggunakan pengambilan keputusan tidak pasti ada sebagai berikut. Yang pertama ada alternatifnya itu toko. Toko itu ramainya jumlahnya ada 150, sepinya ada 100. Yang kedua itu ada online. Online itu kita menargetkan ramainya itu sekitar 250 pieces dan sepinya itu 150 pieces. Dan yang terakhir ada stand. Kita menggunakan stand itu untuk ramainya itu 100 pieces dan sepinya 50 pieces. Selanjutnya ada analisis pengambilan keputusan tidak pasti. Yang pertama ada maksimal dan minimax. Untuk maksimal kita mengambil toko dan stand dengan jumlah yang sepinya itu 100 dan 50.
Kesimpulan dari data untuk kriteria maksimal adalah menggunakan penjualan online karena menghasilkan penjualan dengan total 250 pieces per hijab yang terjual. Yang kedua ada Minimax. Minimaxnya mengambil untuk toko dan online dengan jumlah ramai 150 dan 250. Kesimpulannya berdasarkan kriteria Minimax adalah penjualan menggunakan stand karena menghasilkan penjualan dengan total 100 pieces hijab. Jadi tokonya itu sepinya 150, online-nya 100 dan stand-nya 50. Kesimpulannya berdasarkan kriteria Maximin adalah penjualan menggunakan stand karena menghasilkan penjualan dengan total hijab 50 pieces. Nah, yang keempat ada lab class. Untuk lab class-nya kita mengambil kesimpulan berdasarkan kriterianya menggunakan penjualan online karena menghasilkan penjualan dengan total 200 pieces hijab yang terjual. Selanjutnya ada Minimax Regrets. Minimax Regrets-nya untuk toko Minimax Regrets-nya 50, untuk online-nya 0, untuk stand-nya 100. Jadi berdasarkan kriteria regret yang menghendaki pemilihan alternatif minimum regret, maka yang dipilih adalah penjualan menggunakan online sebanyak 0 pieces. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari hasil analisis yang kami lakukan, maka dapat diambil keputusan yaitu keputusan maksimal karena dengan jumlah total penjualan yang lebih banyak dan lebih efisien, sehingga pelanggan dapat melakukan pembelian dimanapun. Dalam kondisi ramai pun kami akan memilih alternatif maksimal karena lebih mudah dalam proses pembeliannya. Dalam kondisi sepi kami akan memilih alternatif Laplace karena mudah dijangkau dalam kondisi apapun dan mendapatkan hasil penjualan yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.